Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat buat Grandmaster Novendra Priasmoro yang menjuarai event turnamen terbuka di kota Vienna, Austria, Otra King Open Chess Tournament. Priasmoro mendapatkan 7 poin bersama dengan pemain-pemain yang lain kawan. Cuma Priasmoro memenangkan tiebreak ketiga, jadi berhak menjuarai event ini. Dan data permainan Priasmoro sebagai berikut kawan. Dari 9 game yang dia mainkan, dia 1 kali kalah pada game ke-8 kawan menghadapi Grandmaster. Dan pada game pertama menghadapi pemain non-master, game kedua menghadapi non-master juga memenangkan saat pegang hitam dan putih. Kemudian game ketiga, game keempat kembali memetik kemenangan berturut-turut 4 kali kawan. Baru di game kelima sedikit tertahan bermain remis. Kemudian game ke-6 kembali menang, game ke-7 kembali remis. Akhirnya game ke-8 sempat terpleset dan akhirnya Novendra memetik kemenangan kembali pada game ke-9. Kita akan ulas 2 gamenya kawan. Pada game ke-8 saat menghadapi Grandmaster Nicolas Stanek dan game ke-9 menghadapi Nikita Meskov. Novendra ini merupakan unggulan kelima dari 130 peserta kawan. Dan dengan elo standarnya 2483 dan hasil kemenangan yang didapat di event ini mendapatkan tambahan 15,9 poin elo rating. Memang sejak mendapatkan gelar Grandmaster ini kawan, saat bertanding di event-event FIDE rating, performa Novendra ini turun naik, sehingga elo ratingnya pun juga jatuh di angka 2500-an, sekarang persisnya 2483 elo rating FIDE-nya kawan, dan nanti akan ditambah 15,9 poin ini. Oke, kita ke papan analisisnya kawan dari permainan Priasmoro pada game ke-8 terlebih dahulu menghadapi Grandmaster asal Latvia. Di sini pion E4 dimainkan oleh putih dan Priasmoro bermain dengan sisilah defense. Setelah kuda F3, kuda C6 ada Rosolimo, Netsmedinov attack, gajah B5. Dan pilihan utamanya adalah pion G6 kawan, atau nomor 2 pion D6. Novendra memilih dengan pion E6. Buka akses gajah gelap, nanti pion D5 siap dimainkan dengan dukungan pion E-nya, ataupun juga kosongkan ruang bagi kuda, coba backup saudaranya agar nanti jika terjadi pertukaran struktur pion tidak rusak. Dan di sini rokade ataupun langsung meneruskan rencana permainan Rosolimo Netsmedinov attack sesegera mungkin pertukaran kawan. Memilih rokade, pengembangan kuda G ke E7 tujuannya sangat jelas, backup saudaranya atau dukungan lebih bagi pion pusat D5 nanti. Benteng E1, pion A6 untuk menantang apakah sudah saatnya bertukar atau dipertahankan mundur. Dipertahankan mundur ke F1, sekarang dobrak petak pusat Novendra dengan pion D5 langsung diterima, diambil balik dengan kuda, ada pion D4 membuka permainan di lajur pusat kedua pemain, ditolak memilih dengan kuda F6, pilihan yang paling populer, yang paling banyak kawan dipilih oleh hitam di posisi ini untuk mencoba menekan pion yang di sini buka akses menteri, ataupun jika ada gajah G5 simpel melanjutkan pion C pukul pion D4 di sini kawan, atau gajah blokade ke petak E7, blokade pimpinan, rokade di langkah berikutnya. Memilih dengan langkah pion C3 pertahankan pion pusat, Novendra baku hantam pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4, baru gajah E7 persiapan rokade, melanjutkan pengembangan kuda C3, rokade Novendra, baru gajah G5 di sini dikeluarkan pion B5 untuk mencoba usir kuda agar kontrol petak E4 ataupun petak pusat kembali akan dikuasai oleh kuda hitam nanti kawan, berikan ruang bagi gajah untuk ditempatkan di diagonal terang panjang. Dan langkah populer di sini adalah gajah D3, benteng C1 bisa dipilih oleh putih kawan. Atau mungkin Stockfish menyarankan dengan pion A4. Mungkin sebagai pemain pemula, kalau kita menghadapi sesama pemain pemula ada jebakan seperti ini kawan. Yaitu gajah berkembang ke petak D3, blokade akses menterinya sendiri, menjaga pion ini menawarkan pion kawan. Kalau diterima oleh hitam, ya sikat saja, ambil balik. Jika diambil balik lagi oleh menteri hitam, nah gajah diluncurkan kawan, discover juga menteri hitam jatuh. Diambil oleh kuda di sini, menteri pukul menteri, hitung-hitungannya pertukaran menteri dengan 2 perwira minor, tentu masih menguntungkan putih. Memilih dengan benteng C1, gajah B7, ada pion A4, Novendra menolak pertukaran, dorong pion B4 untuk mendapatkan ruang,
Dan putih di sini bertukar, gajah sikat kuda F6 terlebih dahulu agar kuda hitam tidak menjaga petak E4, kudanya bisa lari ke petak E4 nanti. Diambil balik menggunakan pion G oleh Novrendra. Kalau di sini pion hitam ambil kuda C3, tentu gajah pukul gajah terlebih dahulu tentunya kawan. Mungkin pion C2 untuk mendapatkan tempo sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing kawan, ataupun juga dengan kuda pukul balik gajah di sini. Dan langkah terbaiknya adalah gajah pukul gajah kawan. Tapi sepertinya Novrendra ingin memanfaatkan lajur G-nya. Terbuka, bisa diisi oleh bentengnya nanti setelah raja bergeser kawan. Kuda E4 sekarang. Kuda A5 untuk buka akses gajah. Langsung pada diagonal terang panjang. Raja bergeser, benteng bergeser ke lajur G. Kuda C5. Coba ancam gajah terang. Gajah dipertahankan ke pusat ke D5. Di sini ada kuda manuver ke D2. Mungkin persiapan juga benteng siap diangkat, digeser ke lajur H. Menteri juga siap mengikuti ancaman skakmat lajur H. Raja langsung bergeser ke H8 lanjut Priasmoro. Menteri H5 diikuti benteng nanti kawan. Sepertinya ada benteng A7. Benteng E3 sudah sangat jelas benteng G8. Persiapan juga menyerang di lajur G ataupun juga proteksi pion H7-nya. Benteng H3, benteng G7. Benteng G3 tantang putih ditolak dengan pion F5. Untuk kontrol petak terang ini, untuk membatasi pergerakan manuver-manuver kuda, buka akses pada diagonal gelap ini kawan. Di sini ada kuda F3. Kuda C6 kawan, mencoba eliminasi pion yang di sini nanti kalau ada kesempatan. Ada benteng pukul benteng terlebih dahulu. Diambil balik oleh raja, kemudian kuda ambil pion A6. Gajah F6. Tekan pion yang di sini dan Stockfish menyarankan menteri ini mundur ke peta H3, memilih kuda ke C5. Kuda ambil pion D4, terjadi baku hantam di peta D4, diambil balik oleh gajah, kemudian kuda ke D3. Langkah terkuat lainnya ke peta A6 untuk blokade akses benteng untuk mendapatkan pionnya kawan, tapi malah ditinggal pionnya. Kuda ke D3. Dan sudah saatnya Priasmoro ambil pion ini kawan, tapi dia tidak mau ambil, memilih dengan gajah E4. Idenya mungkin simpel, sikat kuda di sini diambil balik dan gajah bisa mendapatkan pion yang di sini, tapi sudah terlambat. Pion B3 dorong pion, berkoneksi, pion A4 aman kawan. Ada pion H6, berikan ruang bagi raja untuk bergeser ke peta H7, ataupun juga berikan dukungan bagi menteri menantang pertukaran. Menteri langsung mundur ke E2, menteri naik ke D6 di sini. Kemudian pion G3 untuk blokade diagonal yang merupakan langkah yang kurang akurat di sini kawan. Berikan ruang juga bagi gajah terang, mungkin nanti menantang pertukaran sesama gajah terang. Tadi Stockfish menyarankan kuda ini ke petak B2 kawan, nanti bisa manuver mencapai petak C4 kalau tidak disikat dengan gajah tadi. Pion G3 dipilih, ada benteng D7, baru sekarang kuda ke B2. Kuda ke F4 kawan, kuda ke B2 pilihan dari putih, dimanfaatkan dengan langkah gajah mundur ke B7, persiapan berikan ruang bagi menteri di diagonal terang, langsung dihadang dengan gajah G2, terjadi pertukaran di petak terang, menteri D5 skak dan Novrendra Priasmoro mendapatkan pion B2 dan prase kuda yang ada di petak B2, di sini kuda lari ke D3. Salah satu opsinya adalah benteng B1, memperkuat posisi kuda. Untuk tetap pion ini dijaga oleh kuda kawan, tapi kuda meninggalkannya. Nah, di sini sudah saatnya pion ini diambil oleh Novrendra, tapi menggeser raja ke H7. Hilang kesempatan kawan, ada benteng C8. Di sini menteri ambil pion A4. Langkah terlambat dari Novrendra Priasmoro yang merupakan langkah blunder. Yang terkuat adalah gajah ditarik mundur ke G7. Berikan discover di sini kawan. Anggap contoh kuda ini ke peta F4. Baru sekarang menteri ambil pion yang ada di peta A4. Tapi memilih langsung ambil kawan, dimanfaatkan dengan langkah kuda. Garbuan benteng menteri kawan, memaksa gajah sikat sehingga posisi gajah terdefleksi kawan. Sehingga sekarang menteri bisa menusuk pada diagonal gelap di sini. Ancamannya juga serius kawan. Pion F6 dimainkan oleh Novrendra, langkah blunder. Coba lihat kontrol waktu dari Novrendra kawan, dari 5 menit 53 detik sama sekali tidak berubah, artinya Novrendra di sini sangat cepat memutuskan dengan pion F6 ini. Tujuan Novrendra membuka pion F6 ini adalah untuk membuka akses benteng menjaga baris ketujuhnya kawan. Kalau menteri ambil pion F6 langsung, benteng langsung digeser dan rajanya aman.
Tapi putih memilih ambil pion E6 di sini dan Novrendra balas dengan pion H5 untuk berikan ruang agar raja masih bisa lari karena ada ancaman di sini tadi. Baru sekarang menteri ambil pion F6, benteng G7. Menteri ambil pion, dipreteli semua pion-pionnya Novrendra akibat langkah blunder dari pion F6 tadi kawan. Bergeser benteng blokade, kemudian di sini ada menteri F7 skak. Di posisi ini Novrendra menyerah di langkah ke-43 karena ancamannya jelas. Dua langkah berikutnya skak mat kawan. Raja bergeser ke sini, diikuti dengan benteng H8, raja bergeser, diikuti dengan pion F4, menteri F4, skak mat sudah. Itulah kawan, satu-satunya kekalahan Novrendra pada game ke-8. Sekarang kita langsung ke game yang lainnya pada game terakhirnya kawan. Novrendra sekarang giliran pegang putih mengawali dengan pion E4. Ada sisilah defense lagi dengan permainan Rosolimo Netsmedinov attack dipilih oleh Novrendra juga. Pilihan utama dari hitam kawan atau Meskov dengan pion G6, rokade, pilihan utama juga. Selanjutnya gajah G7, ada pion C3. Benteng E1, pion C3, dua pilihan yang paling populer kawan. Pion C3 pilihan dari Novrendra. Jelas tujuannya untuk dukungan pion pusatnya nanti. Ada kuda F6 serang pion benteng E1, kemudian di sini rokade hitam kawan dan Novrendra langsung dobrak peta pusat pion D4. Ditolak dengan langkah pion D5, pion E5. Di sini kuda lompat ke E4. Gajah sikat kuda C6 lanjut Novrendra diambil balik oleh pion B, kemudian ada gajah E3. Perkuat petak pusatnya, melanjutkan pengembangan dengan ide mungkin nanti menteri bersama gajah pada diagonal gelap menantang pertukaran kawan. Ada menteri keluar ke B6, menteri C1, proteksi pionnya sekaligus bersama gajah di sini, pion C4 menutup permainan. Pengembangan kuda B ke D2 menantang pertukaran langsung diterima oleh hitam, diambil balik dengan kuda oleh Novrendra. Selanjutnya ada gajah F5, pion B3 tantang Novrendra, ditolak dengan gajah D3 dan menteri keluar ke A3 injak pion E7, pion didorong ke E6. Cukup menarik kawan, sekarang hitam mencoba bermain sangat tertutup, menahan diri agar struktur pionnya ini mampu menahan pergerakan pion-pion putih. Novrendra bermain dengan pion H3 membuat langkah menunggu kawan. Ya ini juga bertujuan jangka panjang agar tidak ada masalah back rank nanti. Berikan ruang bagi raja bergerak nanti kawan. Benteng FB8. Di sini ada menteri mundur ke C1. Pion A5 terlebih dahulu. Tidak mendahului baku hantam kawan. Tidak memberikan kesempatan. Pion putih atau putih juga mempunyai ruang. Menteri D1 lanjut Priasmoro. Mencoba mengeluarkan menterinya langsung. Nanti mungkin peta G4, peta F3 kawan. Ada menteri B5. Menteri G4, pion C5 tantang hitam. Novrendra mendahulukan pion B, pukul pion C4 tempo ancam menteri. Pion D pukul pion C4 dan sekarang ada kuda ke E4. Langsung pion pukul pion merupakan opsi yang kuat juga kawan, tapi pion yang di sini jatuh. Maksud Novrendra ingin mendapatkan pion C5 dengan kuda langsung diikat oleh gajah, diambil balik oleh menteri. Pion C pukul pion D4 diambil balik oleh gajah, posisi pion E5-nya kuat kawan. Kemudian menteri B7 menantang pertukaran. Novrendra menolak, bergeser menteri ke F4, menteri ke C6 di sini. Berikan jalan bagi benteng melusuk ke baris kedua, mungkin nanti segera ditumpuk dan menempatkan bentengnya di baris kedua. Pion H4 ingin bongkar langsung struktur via jento kawan. Benteng B2 dan di sini pion A4. Saran dari Stockfish kawan memilih dengan langkah benteng E3. Segera diangkat, berikan dukungan bagi menteri, berikan tekanan di lajur F ataupun lajur H nanti idenya kawan di sini. Benteng AB8 persiapan melakukan pertukaran. Benteng F2 ancaman pada peta F7. Benteng B1 tempo skak terlebih dahulu kawan. Dan baku hantam di peta B1, raja bergeser ke H2 dan menteri mundur ke C7. Coba pressure pion ini bersama gajah ataupun juga melindungi pion F7-nya kawan di sini. Novrendra menggeser menteri ke E4. Menghindari diagonal ini kawan ataupun persiapan ke peta A8 nanti ada benteng B5. Tekan pion 3 kali, backup dengan benteng E3. Persiapan juga mungkin bermain dengan pion F-nya untuk memperkuat diagonal ini atau memperkuat pion E5-nya. Pion F5. Tidak bisa end pasen kawan di sini karena posisi pion dalam posisi kena pin. Menteri bergeser ke F4 atau langsung melakukan skak di sini kawan. Raja bergeser ke F7 dan pion G3 bisa dilanjutkan. Memilih bergeser menteri ke peta F4 ada pion H5.
menutup permainan di sisi raja kawan, menghentikan laju pion, berikan ruang juga bagi raja ke H7, pion A4, benteng B1, benteng mundur ke E2, dan raja ke H7 untuk menghindari baris belakang. Di sini ada menteri F3, lanjut Priasmoro untuk mendapatkan diagonal terbuka kawan. Menteri bergeser ke C7, ancam pion, pion G3. Menteri bergeser ke A3, ancam pion yang di sini, dan bersama benteng nanti menusuk di baris pertama petak gelap ini kawan. Menteri ke C6, berikan dukungan bagi pion, berikan juga akses pion untuk didorong, buka akses gajah, menjaga petak G1, tetap mengawal petak H1 kawan. Di sini Priasmoro, Menteri C1 melanjutkan rencana, pion F4, benteng A1, coba rebut pion dengan benteng. Menteri nanti mencoba mengejar benteng, temponya juga untuk mendapatkan atau mendukung bentengnya, ambil pion A4, benteng F2, Menteri D1, benteng B2. Jika benteng ini sikat pion ini kawan, benteng juga siap diangkat memberikan dukungan, atau bahkan menteri ini juga bisa mendapatkan pion hitam juga, sama-sama nanti bisa meloloskan pion masing-masing menjadi pion bebas. Benteng ambil pion A4, menteri putih ambil pion E6, benteng kembali turun ke A1, menteri putih kembali ke C6 untuk tetap mengawasi petak terang H1 kawan. Kita mendorong pion bebas A4 dan gajah F2. Langkah ini cukup penting kawan, yaitu untuk bertahan agar terhindar dari tempo skak jika benteng ini segera diangkat kawan ke baris ke-7 atau baris ke-6, ataupun juga mengawasi petak E1 dari aktivitas menteri yang coba nanti Priasmoro akan dorong pion bebasnya di lajur E. Menteri F1, pion E6, ada pion A3 serang benteng, benteng D2 kawan, gajah F6 mengawasi petak gelap. Langkah terkuat lainnya adalah menteri ini bergeser ke C1, temponya ancam benteng, mungkin gajah akan ke petak E3 kawan di sini. Tapi gajah F6. Dan ini adalah langkah blunder. Di sini ada gajah C5, perkuat petak E7-nya kawan. Raja bergeser ke H6, pion E7, sikat, ambil balik. Sekarang Priasmoro unggul 1 perwira dan dalam posisi kemenangan. Menteri G1 skak, raja naik ke H3. Dan di sini ada menteri melakukan skak lagi, blokade oleh menteri menantang pertukaran sudah sangat jelas karena unggul kualitas, maksud saya unggul jumlah perwira. Raja ambil balik, menteri G2, dan hitam mulai dorong pion kawan maju ke A2. Gajah G5 skak untuk memaksa raja keluar kawan, dan benteng juga ikut melakukan serangan, benteng D7 skak. Raja mundur ke F8, benteng A7. Sekarang bisa mengejar pion ini kawan, sudah tidak ada tempo melakukan skak lagi, sikat nanti. Raja bergeser ke E8, hitam belum mau menyerah kawan. Gajah F6, raja F8 di sini kawan. Ada gajah berkoneksi dengan pion untuk menjaga benteng. Bagaimana nanti raja juga siap bergerak kawan. Raja E8, gajah F2 ternyata dipilih oleh Priasmoro untuk blokade ancaman skak kawan di peta F1 agar rajanya juga bisa aktif nanti kembali. Raja D8, raja F3, raja C8, raja E2, raja hitam kembali ke pusat, gajah E3 di sini, raja hitam C8, gajah D2 untuk mengawasi peta E1, raja ini siap naik juga kawan. Raja B8, benteng ke A3, raja B7, raja putih E3, benteng G1, coba rebut pion di sini kawan. Benteng putih ambil pion A2, benteng hitam ambil pion G3 skak, masih belum mau menyerah. Raja D4, benteng G4, coba rebut pion dan bisa meloloskan pionnya sendiri kawan. Raja ke pusat ke D5, benteng ambil pion H4, gajah E3 sekarang berikan dukungan bagi benteng nanti. Benteng H1, benteng putih A7 skak, raja B8, benteng E7, dan hitam menyerah di posisi ini. Masih cukup panjang kawan, tapi tetap ya hitam sudah mulai kehilangan arah di sini, tidak mungkin lagi bisa berharap remis apalagi menang. Seumpama di sini hitam mendorong pionnya untuk segera promosi kawan, maka raja ini cukup ke petak C6 kawan, dan ancamannya bisa skakmat di langkah berikutnya kawan. Bukan pilihan terbaik dengan dorong pion, yang terkuat di sini adalah melakukan skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke petak C6, berikan akses untuk berikan ancaman skakmat di langkah berikutnya, dan benteng akan mengawasi baris belakang agar tidak ada ancaman skakmat. Nah, di sini bisa melakukan skak di sini kawan, ataupun gajah ini bergerak ke petak D4 terlebih dahulu. Terserah kalian, kalian inilah yang melanjutkannya. Atau benteng G7 untuk habisi pion-pion, terserah kalian.
Oke, itu lakukan permainan dari Novendra Priasmoro di event turnamen Otra King Open 2023. Sekali lagi selamat buat Grandmaster Novendra Priasmoro. Kita doakan para pecatur kita di event-event internasional, walaupun bukan event-event top dunia, bukan turnamen-turnamen top dunia, bisa memetik hasil yang positif kawan. Nanti akan memberikan kepercayaan diri bagi pemain-pemain kita untuk melangkah ke turnamen yang lebih besar lagi. Dan semoga permainan Rosolimo Netsmedinov tadi bisa jadi bahan referensi permainan kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.